Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan wa ayyuhal akhwat rahimakumullah. Lan ingkang kula hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini akhirnya kita sami dipun pinanggihaken dening Allah kanthi bulan Syawal. Sakwuse kita sami nglaksanani ibadah siamur Ramadan ya. Mila sepindah Bapak Ibu monggo ngathah-athahaken donga panyuwunan ing ngarsanipun Allah. Muga-muga sedaya amal kesaenan kita saestu-estu dipun tampi dening Allah taala. Nomor kalih monggo tenan-tenan ngathah-athahaken anggen kita istighfar nyuwun pangapuran ing ngarsanipun Allah. Muga sedaya dosa lan kelepatan kita tenan-tenan dingapurani Allah. Teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah makna ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rikala beridul fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Intine memang nyuwun kalih perkawis wau, muga Allah nampi sedaya kesaenan kita lan muga Allah kersa ngapurani sedaya kelepatan dan dosa-dosa kita sami. Itulah indahnya Idul Fitri. Ngaten nggih Pak ya? Ya. Sehingga Masya Allah budaya mudik ini alhamdulillah masih sangat kental ya Pak ya. Ojo dirasani ngoten ya. Saniki teng pentralit lho wong mudik ya Pak ya. Mudik mulih dek iku udik atau dik ngono. Desa, udik itu desa. Mudik itu artinya mulai desa. Bahasa Arabnya itu ada yaudu idan. Oh, nek to. Id dalam kamus bahasa Arab idun itu artinya arruju ilal asli. Arruju ilal asli itu artinya rujuk itu ulang, asli itu ke tempat asal. Mula diterjemahke mudik. Ngoten nggih? Ya. Lah mudike ning ngendi? Ilal fitri, kepada fitrah. Ngoten. Nggih?
Masyarakat kita lebih dari 80% memahami fitrah itu, dan termasuk kita adalah suci. Kata nih Pak G. Ya nggak usah dirembuk. Ya, saya udah ini beridul fitri berarti sudah 2 minggu ya Pak G. Wah Allah, di masyarakat ini reno-reno, cuma orang menerjemahkan Idul Fitri saja dirasani, katanya nggak kenal bahasa Arab ya. Ya Allah. Saya pernah didatangin oleh seorang, tidak ada makna fitrah itu suci. Waduh. Aku nggih teka wong di pengajian ini. Ya, di belakang saya, yang isi orang lain. Tak tanya, lah kalau nggak ada makna fitrah itu suci, artinya fitrah apa? Kula nggih enteng mawon teka ya, wong kula mboten nerangke. Katanya dia fitrah itu makan pagi katanya. Oh. Lah mung sarapannya kok rembug. Kula nggih ngoten. Hah? Bar niku kula tekoki. Sampeyan leh maca kitab wis entuk pirang puluh. Kula nggih ngoten. Bar niku nyun ngapunten, kula mboten saged maca kitab. Ngono bantah aku ya. Nyata silih HP ku bukaan, di sini ada kamus bahasa Arab besar-besar saya gitu. Nek mau ngargolek kata fitrah yang artinya suci, ora usah dikomentari ora enek. Aku lho nggih ngoten. Artinya napa? Sesuatu yang sudah itu kultur budaya yang sudah mapan dengan kebaikan-kebaikan. Mboyo wis ora usah diuthik. Udah sampeyan ki padha karo ngelus-elus macan turu aku ngono. Orang kita sudah terbiasa memahami kembali kepada kesucian itu adalah doa dan harapan. Ngoten nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Budaya mudik habis mudik karena lagi mumpung kumpul dulur, lalu banyak yang mengadakan acara-acara namanya itu halal bihalal. Saya sudah 2 minggu ini Pak Ampir pun. Ternyata itu Masya Allah, tak kira anaknya mung Solo tok. Saya pernah di Karanganyar, Sragen, Boyolali minggu-minggu ini. Maksudnya tuh gini, yang ngomentari katanya halal bihalal itu bid'ah. Masya Allah, iki reno-reno meneh Pak. Ya Allah, lah terus bid'ah iki apa? Kula ki ngono, iki tuh cuma momentum mumpung dulur-dulur kumpul lalu nganekke acara silaturahmi. Lah kok sampean bid'ah kan memang ora enek sing kok critakake liyane bid'ah. Kula nggih ngoten. Bahkan tadi pagi saya juga masih meluruskan lagi. Karena tadi pagi subuh barokah saya sudah mengisi. Kula jelaske ngeten. Kon ngrungokno, iki rungokno tenan ben ora gampang bid'ah-bid'ahke ngono. Nek kabeh kultur budaya Islami kok bid'ah-bid'ahke, ujung-ujunge kok anggere bar bodo sarapan, bar sarapan ngumplung omah lawangmu kok tutup rapet. Aku ya ngono. Sementara orang lain lagi semangat bersilaturahmi. Biasane ngono iki ya ora rukun karo tangga, ora ketemu wae ora ngono. Ketemune ya mung kelompok-kelompoke dhewe. Bener ya Pak ya? Ayo ngono. Rungokno tenan aku ya ngono mau. Ya. Nama-nama itu tuh hanya bentuk daripada silaturahmi. Silaturahmi itu saking indahnya, masyarakat kita ini sering memberi nama. Berarti kan bentuk. Jadi bentuk-bentuk yang macam-macam disesuaikan dengan kondisinya. Kita mulai contoh. Di RT itu kan kadang ada pertemuan ya Pak ya. Pertemuan bulanan. Nek ibu-ibu dijenengke katanya PKK-nan. Iya Bu. Bapak-bapak namanya arisan. Ini Pak nggih.
Nah, pertemuan RT silaturahmi yo ora patek pas. Sing pas ki arisan ning intine kuwi silatur. Lah nek arisan wong duwite mung 5.000 nunggu 3 tahun. Lho entek ababe ngono. Tapi silaturahmi jalaran apa? Awake dhewe kadang-kadang tinggal dalam satu RT karena kesibukan kita berbeda-beda. Sok-sok iki ya seminggu, malah enek sing ngantek sesasi iki ya ora pernah gapro. Lalu diadakan pertemuan silah ki nyambung ya. Awake dhewe ki tangga teparo ben padha ngerti kahanane. Jadilah namanya pertemuan arisan. Ada lagi yang pengen mengenang masa-masa di SMA. Apa masa-masa di SMA? Malu dengan si semut merah. Namanya reuni. Reuni niku yo asline silatur. Piye kabarmu anakmu saiki? Apal kabeh. Udah, anakmu pirasan? Begini. Lalu kan namanya silah nyambung ya. Iya alhamdulillah anakku 11, sing siji wis mentas, sing 10 jek keceh ngono. Masya Allah, apik banget nih itu. Iya. Apa intinya? Silaturahmi. Kadang-kadang jauh-jauh itu saja ditempuh. Ngapunten, kula dhewe niku ya ngremengi anake kula, anak mantu. Lah wong diundangi gur jak reuni ngene apa ya. Ning intine buka bersama lah silaturahmi ya, Pak ya. Ada nek Ramadan namanya buka bersama. Diundangi kanca reuni seangkatan buka bersama. Lu niku yo nekat teko kok Pak coba. Dari Balikpapan sampai di Solo bayangin. Setu teko akad balik lho. Aku tak pikir, lah duitmu sakmono, aku nggo mbayari cateringe lah wis bar no. Bukan bayare, bukan jenenge, tapi memang silatur rahmine suwe ra ketemu kanca. Biaya mahal pun kadang-kadang harus dikeluarkan lho. Niku. Nggih ta? Jadi di Ramadan kan jane itu budaya buka bersama, nggih ta? Wah di Solo luar biasa Pak itu. Oh janjane lah mboke nek ngomah ya wis gawe buka to Bu. Jenenge wong buku arep makan seberapa, teh 1 gelas, kue 1 potong, nasi 1 piring rampung. Tetapi silatur rahmi. Ada yang memberi nama bentuk itu namanya paguyuban. Iya kan? Malah hari nopo saya Sabtu yang lalu ada acara di Boyolali, itu sejatinya ini pertemuan keluarga. Jadi pertemuan bani siapa ya? Lali wis pokoke pakai bani gitu. Niku lah biasa nggih Pak ya. Malah jenenge napa? Ahlanan. Aku lho ya ahlanan ndak perlu dipaido, kuwi jeneng bingung oleh gawe bentuk. Termasuk di dalamnya halal bihalal bid'ah. Halal bihalal itu cuma bentuk, salah satu bentuk dari silaturahmi. Jadi awalnya dahulu dikisahkan dalam sebuah tulisan, yaitu kisahnya Kiai Abu Ammar, ulama Solo. Itu kalau di bulan Syawal ngadain silaturahmi ke keraton. Ngono lho Pak ya. Ya silaturahmi. Bahasane dhewe ya bodho, ngono lho Pak ya. Lama-lama oleh orang-orang keraton itu silaturahmi itu diberi nama sungkeman. Lah kiai kok sungkeman. Akhirnya risi. Nonton le. Kiai kok sungkeman. Bahasa sungkeman itu kan identik dengan sujud di hadapan manusia, kan ngaten. Akhirnya nggak penak jangan sungkeman. Lah terus ganti aja jenenge. Budaya silaturahmi masih jalan, cuma jenenge pengen diganti. Dan diganti terus diganti apa? Lah baru golek
golek jeneng. Lah gandeng sing golek itu Pak Yayi, yo nek golek mesti ning ngajine ning nggon kitab, ning Quran, ning nggon hadis. Karena momen silaturahmi Syawal ki intine yaitu untuk maaf, memaafkan. Kalau kita mau cari masuk perpustakaan dalam kitab-kitab klasik, kita cari judul saja tentang fadail. Fadail itu keutamaan orang yang memberi maaf dan keutamaannya orang yang mau minta maaf. Buka ketemu satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nggak tanggung-tanggung Imam Bukhari riwayat. Tapi jangan sekali-kali dibilang ini dalilnya halal bihalal. Bukan. Yo tak batasi loh Pak yo. Oleh luru jeneng. Kalau Bang Suli, oleh luru jeneng. Di situ ketemu satu hadis bunyinya begini, mangkanat indahu mudlimatun li akhihi aw sayun min irdihi falyatahallalu qabla alla yakuna dinaron wala dirhaman. In kana lahu amalun sholeh ukhidha bi qadri mudlimati wa illam yakun amalun sholeh ukhidat sayyi'atahu yakulu mahala alai. Nah, maksudnya ngeten, di hadis itu ada ungkapan sapa wonge sing duweni kesalahan karo wong liya. Apa dene kesalahan iki disengaja apa ora disengaja, falyatahallalu, malah dilingkari. Falyatahallalu mulo ndang cepet-cepet iculana. Dari kalimat falyatahallalhu itulah yang kemudian diotak-atik, kira-kira sing gampang diucapke, gampang dieling-eling iki napa? Dadine kalal bikalal. Awake dhewe kan falyatahallalhu ya angel ngono. Halal bikalal. Kula nggih ditekoki. Lah kalal bikalal itu bahasa apa, Ustaz? Bahasa otak-atik. Bahasa otak-atik lho. Lah piye? Mau disebut bahasa Arab ya ora mungkin. Halal bihalal itu kalau dalam konteks jumlah ismiyah endi mubtada endi khabare ya ora kecekel ya toh. Kalau mau dibilang basa Jawa, wong unine ya Arab, ya wis otak-atik Arab sing dijawake, Jawa sing di Arabke ben gampang dieling-eling. Muncullah halal bihalal. Jangan dibet-betakan di Arab enggak ada halal bihalal. Bukan biyen ono. Wong kuwi nangel enek Solo ngono kalah golek tekan ngarap ngono. Dan kemudian pada dalam tulisan itu ke sekitar tahun 50-an, 54 atau 6 lalu diangkat kembali oleh Kiai Wahab Wasbullah di depan Presiden Soekarno dalam upaya membangun kesatuan. Jalaran Indonesia waktu itu sudah punya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini kurang satu lagi kesatuan. Lalu menjadi budaya nasional, lahirlah halal bihalal. Ngono kok di bid'ah nggih. Konangan Ayu Ting Ting wis seneni aku. Lu kena apa? Salah alamat. salah alamat. Lu ngomong gitu cuma bahasa otak-atik kok malah direno. Ngoten nggih Bu nggih. Niki nyuwun ngapunten, nek enek suara-suara nang ngene pasan panjenengan ben ora usah direspon. Kadang-kadang ngono niku malah ndadekke gendro. Budayane dhewe ki wis entek-entekan karek carungan karo pecisan ya ngono. Jek nemu halal bihalal malah di bid'ah-bid'ahke entek-entekan awake dhewe. Nggae budaya baru wis ra iso sing wis enek di salahke. Ini akhirnya kita dadi buntung nanti. Itulah Bapak Ibu jadi ngomentari napa mukadimah saya tadi. Nah, tradisi para sahabat dulu mengaturkan taqabbalallahu minna
wa minkum. Nggih menika nyuwun ing ngarsanipun Allah, mugi sedaya amal kasaenan kita dipun tampi, muga sedaya kesalahan dan dosa-dosa kita dingapurani. Lah setelah itu doa yang ketiga, monggo sami-sami nyuwun muga kita sami diparingi manah istiqomah untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan kita. Milo pagi ini judulnya napa? Alah wis dicekel diulek-ulek lah maca judule urung. Lah tekan ngomah dadi bungkus pecel tenan iki mungkin. Ampun diucal-ucal Bu, diklumpuk-klumpukke mungkin wis akeh dibuletin nggih, dijilid ngono lho. Ben anak putune besok nemu ngoten. Ya. Wis dicetakke lho, kalau adik-adik kan disimpan di file ya, Pak ya. Iya, saya masih ada di file semua, gitu. Semua yang saya aturkan masih tinggal klik ya. Nah sampean kan malah wis di print ke dicetak ke. Jadi judulnya tetap istiqomah setelah Ramadan. Inilah PR yang paling berat buat kita sami. Ya Allah. Ini baru saja Ramadan berlalu meninggalkan kita setelah ia menjadi tamu agung sekaligus guru besar. Ya Allah, saya suka menyebut Ramadan itu satu tamu, dua guru besar. Mengapa tamu? Karena tamu itu pembawa berkah. Ngaten nggih Pak nggih? Tamu itu pembawa berkah. Kita sami merasakan betapa besarnya berkah Ramadan. Karena itulah tamu. Mula nek wong kene akeh tamune ya akeh berkahe. Ya memang tamu itu pembawa berkah. Gitu. Yang kedua, Ramadan itu sebagai guru besar. Mengapa? Karena dia telah mengajar, mendidik, membimbing kita kaum muslimin dengan didikan bimbingan yang sedemikian indah, padat dan mulia. Nih, mulai dari pagi buta dengan bangun sepertiga malam yang terakhir untuk sholat malam dan makan sahur. Bayangin Pak, bangun sepertiga malam terakhir itu bukan perkara kecil, tapi itu perkara besar. Al-Quran sampai berkali mengingatkan, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi sahur itu Bapak Ibu nama waktu. Aja mung metro, mangane pas waktu sahur jenenge makan sahur. Jadi sahur itu nama waktu. Waktu yang langsung dipilih oleh Allah, dan di dalam beberapa riwayat waktu sahur itulah waktu istijabah. Guru besar kita ngajarkan selama sebulan suntuk, kita diajari bangun di sepertiga malam terakhir. Ini latihan yang luar biasa. Dilanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu berpuasa seharian dengan penuh keikhlasan, berbuka puasa bersama begitu menjamur di berbagai masjid. Saya kadang-kadang sampai di kampung-kampung paribasan renek masjid kok Ramadan ra nyiapin takjilan. Ya Pak ya. Ora takjil kok sekarang makan. Takjil itu kan ajala yu ajilu, itu nyicipi. Kanjeng Nabi nek takjil segelas air 3 butir kurma selesai. Awake dhewe takjilan nasi sak bok, kurmane sak gwegem, semangkane 3 iris. Coba kolake sak rantang malah. Itu malah buka kita ini. Ya Allah. Dan itu sulit mengukur dengan pikiran kita. Itu namanya berkahnya Ramadan. Ya, itu betul luar biasa. Ya. Jadi
Kemudian setelah itu kita lanjut sholat isya berjamaah bersama sholat taraweh di masjid. Hampir setiap masjid penuh, ya Allah. Dilanjut tadarus Al-Quran menggema di mana-mana. Ada yang khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai santri-santri kami rata-rata kalau utuh 5 kali. Karena targetnya satu hari sekian, itu begitu mudah ya. Nah, bermurah hati apalagi bermurah hati melalui sedekah, infak, ya begitu enteng Pak. Sedekah itu ya Allah ora enek dadi enek ya Pak ya. Sing pelit-pelit wis dadi lomo gitu loh. Saya Ramadan itu punya program pembebasan tanah pinggir masjid untuk pelebaran. Saya mulai tanggal 15 bikin stroke sing radiai piantun-piantun, kadang-kadang sepuh-sepuh memang seorang diri kita lewati, enggak kita paringi. Lho niku ki malah nesu nglabrak teng masjid. Lho kok kula mboten diparingi Pak Ustaz. Oh dereng to, aku etok-etok ngono wae. Janjane memang dilewati ngono lho. Ya sak iso-iso kula nggih pengen melok. Padahal niku kadang-kadang kita pikir santunan dari masjid. Artinya kita santuni. Niku mawon radikei setruk niku ya nagih kok ya Allah. Padahal ya alhamdulillah oleh kula ndamel setruk nggih beragam Pak. Ada lembaran 1.500.000, 200, 100, 150. Yang paling laris malah 50. Sampai cetak 3 kali gitu. Ya enggak apa. Tapi karena memang momen Ramadan bermurah hati, alhamdulillah. Kemudian kita akhiri dengan zakat fitrah. Semua merupakan didikan dan pembiasaan yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah melalui Ramadan. Nah, setelah pendidikan dan pelatihan Ramadan ini kita jalani sebulan suntuk. Masya Allah, kebaikan apa yang akan kita panen hari ini? Buah apa yang akan kita petik mulai bulan Syawal ini? Inilah yang kita PR, ya toh? Melalui bangun sepertiga malam yang terakhir, mampukah meningkatkan takarub kita kepada Allah? Kita jaga, ya, dilatih sesasi yo sampai ora dadi pakulinan ki yo wis memang angel latihane tenan, ya Pak ya. Kula duwe kucing niku Pak, tak latih renek seminggu, pokoke gak ada pasir anggere pipis nang kene ngono kuwi dadi lho seminggu. Kucing kuwi. Lah iki dilatih sesasi ngono lho ya. Latihan sesasi itu bukan waktu yang pendek, ya toh. Sebulan suntuk kita bangun sepertiga malam, sebulan suntuk kita qiyamul lail melalui taraweh. Masya Allah, nilai buah apa yang dapat kita petik? Tentu qiyamul lailnya, sholat malam untuk tidak boleh disia-siakan. Jangan ikut-ikutan. Ramadan habis iman menipis, Ramadan hilang kebaikan melayang. Ya wis jenenge poso tobat Syawal kumat. Bubar kowe nek ngoten, ndak boleh. Yang kedua, melalui lapar dan dahaga seharian penuh, mampukah menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama? Masya Allah, kepedulian, kepekaan untuk berbagi. Kanjeng Nabi ketika hadir di Madinah, khutbah pertama kali setelah afsus salam wat'imut ta'am, berbagi makanan. Untuk berbagi begitu enteng di Ramadan, monggo tetap kita jaga apa yang bisa kita berikan. Orang bilang Bapak Ibu, bahagia itu saat kita bisa memberi. Mula wong kene ora pernah weweh, basa Jawane wis ora bakal iso guyu. Andai kata guyu pun guyu yang semu. Untuk apa senyum di bibir
namun tangis di hatimu. Alah wis cilaka mencit kuwi. Uang nggak pernah weweh dijamin tidak akan bahagia, nggak akan bisa senyum. Ojo kek tebak tonggoku ono Pak, ya kandhanono kon berbagi. Memang berbagi itu perlu latihan. Lah Ramadan hadir melatih kita, subhanallah, melatih itu. Ya apa yang bisa kita berikan? Penghalangnya itu biasanya gengsi, ngoten nggih Bu? Coba kalau Ramadan itu enggak gengsi, itu habis tarweh pulang ke rumah cek duwe turahan gethuk ya ta. Kuwi mangkat yang masjid tadarus gawa kok nek nggen kula. Lha nanti ramangan masuk ke kulkas, masjid iki kok kulkas ngono wae wis. Mantep wis pokoke. Jadi loh, kan dulu konsepnya kan apa Pak? Muslim dengan masjid seperti ini tadi saya tulis di belakang, ya. Seperti apa? Seperti ikan dengan air kita satukan. Jamaah-jamaah kita supaya betah neng masjid itu ya dipiyake masjide ngono lho Pak ya. Kalau Kiai Jazir pimpinan Masjid Jogokaryan, nggih Pak nggih. Dia dalam video, masih utuh videonya. Itu sampeyan nyelui umat itu pakai hayya ala sholah, ayo do sholat. Lek nyelui neng masjid berarti sholatnya ya enek masjid. Neng bar kowe nyelui hayya ala sholah, kan kok sambung hayya alal falah. Ayo podo seneng. Lah bar sholat iki ben seneng piye? Gak ke wedang kok gak ke kopi. Itulah apa Jogo Karyan melejit itu gara-gara itu. Nah, wong sampeyan kok ajak jare kondo seneng kok ya to. Bar sholat ngelakmu ngarep ngombe kok ora enak ngono. Makanya siapi kopi, siapi teh kan gitu loh. Ya itu ala beliau dan yang akhirnya hari ini betul-betul menjadi viral, populer menjadi percontohan nasional tuh gara-gara nek bar salat sing pengen ngombe wedang masjid ana ngono lho Pak ya. Masjid ana nggih Pak nggih. Oh banyak di masjid-masjid itu cuman sekarang itu yang masalah kalau urusan teh sama gula kita oke sing hadir sing siap. Sing masalah iki gelem jekleke kompore niku lho. Kula ngene kula sing kula uri-uri sing gelem nguripke kompor ngono. Kalau masalah gula teh ngomong aku nek gulane entek kula tak nyekel mik engko langsung teko. Aku ya ngono ngantek-ngantek. Ning nek sing gelem nggodhog banyu apalagi kadang-kadang itu jam 3 malam itu kalau mau pakai subuh barokah kan jam 3 wis udah itu. Nah, tapi memang harus ada. Ini namanya peduli. Ya. Coba kalau sampai ada itu Masya Allah Jumat barokah itu. Mohon maaf nih mudah-mudahan tidak nyinggung. Sederek-sederek kita mereka yang kerja keras di lapangan. Bisa Jumatan, habis Jumatan bisa minum teh sak cukupe, dahar nasi. Iya dah, meskipun sak bungkus lah ya wareg. Dek wis prei ra usah nyang warung. Nggih Pak nggih. Sehingga waktu yang masih tersisa kena nggo leyeh-leyeh kembali lagi ke tempat kerja, badan sudah siap. Mangbayangke sederek kita sing kadang-kadang pekerja keras itu ada yang ngoten. Bisa minum dan sekedar makan ala kadarnya itu Masya Allah bahagianya itu luar biasa. Dia tidak harus mengeluarkan dana. Ngeten-ngeten iki itu namanya berbagi. Ya, makanya itu. Yang ketiga melalui sholat tarawih berjamaah di masjid, mampukah meningkatkan persaudaraan di antara kita sesama muslim? Ya Allah, hari ini Bapak Ibu persaudaraan kaum muslimin ini dicel-cel, disobek-sobek gara-gara partai. Serasa tutup-tutup, memang wis do siap-siap ya Pak ya. Ya Allah, mari-mari Pak kita rakit kembali. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sak temene wong mukmin ki wong sing tansah paseduluran. Kita kenalkan Islam. Ya toh,
Mosok wong Islam kok malah bencinya sama Islam luar biasa. Coba kalau mau lihat orang Islam yang benci sama Islam, coba dengar kalimat suara saja. Apa suara? Ya Allah. Coba. Orang yang komitmen kepada Islam malah di blacklist, dan bahasa mereka itu bahasa yang benci kepada Islam luar biasa. Coba bahasa politik identitas karepe apa? Tapi yang dimaksud adalah untuk benci kepada Islam itu. Sampai yang yo mantrok-mantrok. Ya Allah. Persaudaraan, Pak, persaudaraan. Jangan sampai ya penghinaan terhadap Islam sudah seperti ini, kita malah menjadi pendukung. Naudzubillah min dzalik. Arep ngomong apa kowe besok ning akhirat nek ditekoki karo Allah Subhanahu wa taala, agamaku diinjek-injek, kowe malah melok mantuk-mantuk gara-gara entuk amplop isi 100.000 rupiah. 100.000 untuk apa? Kanggo guyu era ambo. Barang haram tetap akan dituntut sampai di hadapan Allah. Gara-gara itu kita akan dipimpin orang-orang zalim. Padahal kalau kita ini hubungan dengan orang zalim, surat 111, Pak. Wala tarkanu ilal ladina dzalamu. Ojo do cedak-cedak karo wong zalim. Ngantek kowe cedak karo wong dolim, fatamassakumun nar. Allah enggak pakai basa-basi, kamu akan langsung disentuh oleh api neraka. Lilo sampean gula 2 kilo, super mie 3. Apa Pak? Nang buka gambarmu, sama kok ngono kuwi kira-kira lek umpama tegel-tegelan sampean butuh tenan, njaluk teng panitia akad pagi. Insyaallah jekna ya Pak ya. Pokoke sing kepepet rasa susah, wis ngono. Ning aman dari neraka Allah, ning nek nekat haram. Piye coba? Alah ya enak, alah. Enak iku nek ngilat, Bu. Ngono lho, nek telak wis renek, mbuh enak. Bener ya, Pak ya? Ora nek wis tekan kene iki ngerti ra bedane sate kambing karo sate gembus. Sate gembus atoke kere. Oh, wong Masaran sugih-sugih renek. Saya kadang-kadang padang cerita sama tuh, oh deket saya ada, luar biasa enaknya, sate kere. Parani tenan, bar mangan entek 10 sunduk iki. Wah enake. Iya enake mu nek nggon ilat, nek tekan kene ya padha karo segomu. Aku ya. Baik, yang keempat Bapak Ibu, yang keempat melalui tadarus Al-Qur'an. Ini guru besar kita Ramadan mengajarkan tadarus Al-Qur'an. Ngapa? Mampukah meningkatkan dan menumbuhkan semangat mempelajari dan memahami ajaran Islam? Endingnya itu di situ. Betapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak kenal Islam. Akibatnya apa? Sayang kepada Islam, boro-boro. Justru malah sebaliknya menghina, menginjak-injak Islam. Cuma tahu Ustadz bercerita tentang, membacakan hadis tentang betapa pedihnya adab akhirat ngono. Kowe diralah kaya wis ngerti wae, malah di ngono kaya coba. Coba. Ini kalau bukan orang komunis, enggak ada. Orang komunis ada orang yang enggak percaya kepada agama. Sehingga kalau ada orang bercerita tentang akhirat, lain jawab kaya wis ngerti-ngerti wae. Kadang-kadang kita dungu karena kita nggak pernah belajar Islam. Kalau kita belajar Islam, tahu betul orang-orang model kau ini jelas anti-Islam, anti itu. Mila monggo semangat mempelajari Islam, terus kita gerakkan. Karena ini kewajiban. Karena ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu
wa taala. Kula nggih ngeten niki besok nek ditekoki Gusti Allah wis pokoke nggih pun kula tak sampaike ya Allah. Wis mbok gelem mbok ora ya tak bolan baleni. Kula nggih ngoten. Oh, aku ndek alasan. Ya. Wedene wis tak bolan baleni nyatane ya jene nekat kula pun mboten ngerti asmene mawon. Oh, mbon ta? Sampeyan wis do ngilik ro. Ngoten niku, semangat mempelajari Islam. Kelima, melalui berbagai kebaikan yang begitu mudah dilakukan, mampukah menyadarkan kita bahwa kebaikan itu banyak dan mudah untuk dilakukan. Subhanallah. Kebaikan itu banyak dan kebaikan itu gampang. Enggak ada yang namanya kebaikan itu sulit. Sampai orang Mesir bilang al khairu katsir wa amiluhu qalil. Kebaikan itu banyak. Yang sedikit itu yang gelem. Yang sedikit itu yang mau. Apa yang diajarkan Ramadan itu perkara-perkara yang luar biasa mudahnya. Kalau tak ada yang sulit, Allah masih menjanjikan inna ma'al usri yusra. Ya. Poso sesasi nyatane yo encer. Ngoten nggih Bu? Saiki 6 dina sapa sing rung tutup? Ayo. Lho, lah iya yo, sasi kenting bar 6 dina kok abot ya. Bukan abot wong poso ya padha-padha. Kok nek maghrib ya buka ngono dadi abot. Nah, ini tinggal kita mau atau tidak. Ngeten lho Pak ya. Kebaikan itu banyak, kebaikan itu mudah, enggak ada yang berat. Karena Allah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Untuk itu mari kita renungkan baik-baik kemuliaan dan berbagai kebaikan yang kita jalani sebulan penuh. Apakah ia sekedar rutinitas di Ramadan semata sehingga Ramadan ketika Ramadan berakhir pula semua kebaikannya, atau mampu membentuk sikap takwa yang sungguh-sungguh. Renungan ini banyak-banyak baca sepotong ayat dari surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Ya. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dia tenun dengan kuat kemudian kembali bercerai-berai. Ya Allah, melalui ayat di atas betul-betul Allah menyindir kita. Jangan sampai kebaikan yang sudah kita latih sebulan suntuk ini setelah Ramadan berakhir lalu kita urai kembali tanpa ada nilai-nilai kebaikan yang dapat kita pertahankan. Jadi ayat ini kalau diterjemahkan bebas itu, kisahnya dahulu ada seorang gadis tua namanya Rid'ah al-Hamqah, putra seorang bangsawan, orangnya cuantik, keluarganya kaya raya, biasanya wayu tur sugih. Bahasa kitanya ini golek jodoh ya gampang, tapi ternyata tidak selamanya. Betul-betul rezeki jodoh dan umur itu di tangan Allah. Rid'ah ini termasuk orang yang sulit dalam mendapatkan
mewarnai kehidupan sepanjang tahun. Ngoten lho Pak ya. Wong di tulisan itu macam-macam, ada orang andai kata hari raya Idul Fitri itu menjadi setahun, betapa indah dan bahagianya manusia. Mengapa? Sebab nek dina Buada anake wong kabeh seneng ya Pak ya. Suweneng nyang ngendi-endi panggonan makan, di mana-mana orang begitu mudah memohon maaf dan memberi maaf. Wong mbah-mbahe dhewe Mbah Kong ngono kuwi ya dijaluki ngapura karo iso ngono ngantek ngomong wis ra jelas. Aku ya semono uga wong tuwa ki akeh dosane. Coba ya Allah. Andai kata itu bisa 1 tahun, betapa bahagianya. Sebabnya apa? Orang nek wong pegel. Ya Pak ya? Nah, begitu. Nah ini, supaya kita bisa minimal mewarnai sepanjang tahun, ya, maka mari kita jaga melalui 3 langkah. Ini berkali-kali saya ingatkan, tapi ini momen yang memang terus harus kita tegakkan Pak. Pesan ini daripada Imam Malik, membentengi iman, membentengi Islam dengan 3 benteng. Ini pesan dari Imam Malik. Yang pertama apa? Yaitu al-masjidu khisnun. Dekatkan diri kita dengan masjid. Wong ki nek wis cedhak dedeple karo masjid wis renek eleke, insya Allah. Ibu-ibu enggak apa-apa, la tamna'u ima'akum al-masjid, kata Rasulullah. Jangan kau larang perempuan-perempuan kamu untuk ikut hadir di masjid selama tugas-tugas sebagai seorang istri sudah diselesaikan. Jangan malah perempuan ke masjid, fitnah. Ngono. Kula ngerek krungu ngono leh kun jawab ya enteng. Lah iya. Nek perempuan yang masjid kok panggil fitnah. Lah nek yang pasar iki kok jenengke apa? Aku yo ngono. Oh enteng leh kun jawab. Nggih to? Wong nang masjid iki lagi lakune la yakhutu khutwatan illa katabat kulla khutwatin hasanah wa mukhiyat kulla khutwatin hasanah sayyi'ah. Wong ki nek mlaku nang masjid apa iku salat 5 waktu, apa dene iku namanya ila talabil ilmi, temen langkahmu. Setiap 1 langkah akan dicatat 1 kebaikan dan 1 langkah akan diampuni 1 dosa. Lho kek piye ngono kok fitnah gitu loh. Ya? Jangan dekatkan diri kita dengan masjid. Ya. Mengapa? Karena muslim dengan masjid seperti ikan dengan air. Wong ki nek wis ora ngenal masjid, wis padha karo iwak wis ra seneng karo banyu, ngono wae. Wong iwak kok ora seneng karo banyu, iwak apa? Iwak pengen mati. Wong muslim kok ngertine masjid seminggu pisan pendak Jumatan, ngono Pak. Ngono telat. Ha iya ngono. Ngono telat, nek telat bukune ditutup ngono lho. Ketoke muslim ning asline ya wis ya mbok. Lebih pun ya Allah. Coba Pak. Hayya ala sholat, ayo sholat. Sing ngajak ayo sholat itu ngendi nggone? Masjid ngono. Kok malah dalil sholat ning ngendi wae ento. Sing ngajak nggon masjid kok ngono. Ya ayo nyang masjid. Nek tekan masjid ngopo? Sholat. Ngoten lho. Mila Kanjeng Nabi le matur ya Allah, ahabbul bilad indallahi masajiduha. Ngoten. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Wih, iki sapa meneh? Kula mboten ngalang-alangi sampai ning pasar lho ya. Maksudnya wong sing ning pasar ning ngantek lali neng ngoten. Pasar ki golek donya, masjid e golek akhirat. Ya, waktunya di masjid, monggo di masjid, waktunya di pasar, mari kita di pasar. Gitu.
Hadis yang kedua, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Ya. Jika kalian melihat seorang yang konsisten dengan masjid, tegese iki ya Allah, nang masjid iki dadi bagian dari hidup. Saksikan, itulah orang beriman. Gerakan kembali ke masjid, mari betul-betul kita hidupkan, Mak. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk juga anak-anak. Anak-anak kita ini dunianya sudah berbeda, Pak. Nek mbiyen kuwi kadang-kadang lenduk do nyang masjid. Ngono yo nyang masjid tenan. Sakniki kalau diingatkan dengan kata-kata orang zamani. Ya, ora usah kita ayo sing anggere dhewe, awake dhewe anggere krungu andah nyang masjid, wa insyaallah anak-anak kita akan ikut ke masjid dan itu aset kita, tabungan kita yang hakiki, Bapak Ibu. Dunia dan akhirat, yaitu anak yang soleh dan solika. Salah satu bentuknya anak soleh dan solika itu adalah anak yang ahlul masjid. Ahlul masjid. Ya. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di akhirat. 1 di antara 7 itu adalah orang yang hatinya tansah cementel ono ing masjid. Jangan malah dalil sholat di mana saja, Bu. Sama kau tuh. Untuk apa dibikinkan masjid sama? Ya? Masjidnya bagus-bagus, sing adzan we renek. Ya, jangan sampai. Maka jawabannya apa? Gerakan kembali kepada masjid. Yang kedua, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Muslim dengan Al-Quran seperti sakit dengan obat, Bapak Ibu. Pokoknya yang namanya wong lara wis mbuh larane mesti butuh obat. Ya itulah orang mukmin. Mukmin itu ya wis arep kepiye-piye ngendi papan panggonane, pangkatmu ndek apa dhuwur, wajib butuh Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Begitu, Pak. Muslim dengan Al-Qur'an seperti sakit dengan obat, seperti paru-paru dengan udara. Enggak ada gunanya paru-paru kita ini sehat. Kalau kita tinggal di sebuah ruangan yang hampa udara sampai nyemplung kono mate. Begitu. Muslim bersama Al-Qur'an itu seperti sakit dengan obat. Enggak boleh dipisah. Milo ngaji. Jangan sampai kita lengah. Ya. Di tengah-tengah pendidikan agama semakin tidak mendapat tempat. Di mana kita akan mengkader anak-anak soleh? Masjid. Dengan apa kita untuk membentuk anak-anak soleh? Dengan Al-Qur'an. Makanya saudara-saudara kita tampil, Pak, munculnya Baitul Quran, rumah-rumah tahfidz. Monggo kita sengkuyung. Itulah ATM kita, itulah tabungan kita yang hakiki. Sing pinter karo ilmune, ya sing sugih karo bondone, sing kuat karo tenagane. Terus kita sengkuyung, Pak. Kalau enggak habis. Sudah banyak tulisan. ASEAN itu dulu menjadi 6 negara Islam paling kuat. Sekarang tinggal 3. Yang 3 sudah amblas. Mulut telu ki diengkok-engkok tenan, Pak. Termasuk di dalamnya Indonesia. Tinggal 3. Mana? Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Manggatek Filipina, dulu saja ibu kotanya aja Manila, minallah.
Ibu kotanya aja minallah, lalu dirubah menjadi minallah, jadilah Manila. Bagaimana Thailand, Muslim besar, lihat saudara-saudara kita di Patani, ya toh? Ya Allah. Sekarang yang berkembang menjadi mana itu Rohingya, dua diremuk-remuk habis. Yang masih kelip-kelip tinggal Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Mari ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa ngaji. Tetapi kalau kita tidak terus mengembangkan ini namanya dekat dengan Al-Quran, bisa-bisa anak cucu kita kelak dah nggak bisa ngaji. Nek wis ra iso ngaji ra salat, terus besok awake dhewe nek ngalam kubur sing ngaji kok ngen apa? Wis ngono wae, gedawan kok nek tak critake. Orang-orang di alam barzah besok itu walau pagi menanti kiriman, ya Allah, kok paketnya ra teko-teko ngono Pak, ngono. Lah kalau anak cucu kita tidak ada yang soleh dan solihah sing arep maketi sapa? Nek wong liya dipaketi sampean mun celeguk ngono tok. Allah. Itulah yang disebut waladun sholihun yad'ulah. Salah satu bersama Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga pas akhir yaitu nama dekatkan diri kita dengan ulama. Muslim dengan ulama seperti kegelapan dengan cahaya. Ya, karena ulama itu pewaris Nabi. Ulama adalah lentera umat. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama masabihul ummah. Masabih itu jamak misbah. Misbah itu lampu, lentera. Ulama itu lenteranya umat. Ya. Maka kalau ada umat yang jauh dari ulama seperti umat yang tinggal dalam satu tempat yang gelap gulita tanpa cahaya. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir hari ini, sehingga membuat proyek besar-besaran. Nggak usah saya sebut namanya karena wis kabeh ngerti. Intine piye umat ini supaya jauh dari ulama. Ulama dituduh dengan tuduhan yang macem-macem. Kesimpulan iki supaya umat iki aja ngantek cedhak karo ulama. Sebab nek cedhak ulama, dia akan mendapat sinar cahaya nurun ala nur sehingga dalane dadi padang. Mengapa umat ini dijauhkan dari ulama? Supados umat ini betul-betul terus tenggelam dalam kegelapan. Wong ki nek enek nggon panggonan sing peteng siji gampang diapusi ngono. Sampean kei dhuwit 2.000, oh wong kuwi 50.000 kok. Mula duwite ya dipadake 50.000 karo 2.000. Nah, nek ya Pak ya. Wong ki nek tinggal dalam kegelapan nggak tahu arah. Mana kanan, mana kiri, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Gak ngerti. Zaman now cerita swarga neraka, malah dingonokke sampean. Ya. Mana halal, mana haram, itu dibikin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita sekarang model tren kuliner, sing dipikir wis ndak lagi halal apa haram ya, sing penting enak. Naudzubillah min dzalik. Mboke ya padha. Ya ngono. Sampeyan ra pernah teko nek warung kono kuwi kira-kira ki halal apa? Kuwi pitihe iki mbeleh dhewe apa? Nah, di sini orang yang tinggal dalam kegelapan tidak peduli. Zaman ini dadak halal haram, ya ketinggalan zaman katanya. Itulah ciri-ciri orang yang tenggelam dalam kegelapan. Nur cahayanya Allah dititipkan
dulu melalui Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi dititipkan para ulama untuk membacakan ayat-ayat Allah sehingga betul-betul al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah mutlak datangnya dari Allah dan kalian jangan sekali-kali ragu. Itulah melalui kajian-kajian Islam seperti pagi ini kita diajarkan tentang ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah supaya kita betul-betul perjalanan hidup kita selalu tersinari oleh cahaya ilahi sehingga moga kita sami benar-benar akan selamat di hadapannya lagi. Ya, maka doanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus, neng peteng, ya ora tetep ra ketok. Begitu. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya Islam. Orang yang berdoa supaya ditunjukkan jalan Islam yaitu melalui belajar Islam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengaten kajian kita pagi ini dengan tema tetap istiqomah setelah Ramadan. Mugi-mugi judul ini sekaligus doa Allah ngijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Mengaten dari saya dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Meskipun tadi sudah matur nggih Pak nggih Bu, taqabbalallahu minna wa minkum, mugi Allah ngapurani, mugi Allah nampi sedaya kesaenan kita lan mugi Allah nampi sedaya kelepatan kita sami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.